Memasuki tahapan kedua penanganan overdimension dan overload atau odol, Korlantas Polri bersama instansi terkait menggelar penegakan hukum terhadap kendaraan odol di ruas Jalan Tol Cikampek. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aat Suhanan, didampingi Kabak Ops Kombes Pol Edi Junaidi dan Kasubdit Wal dan PJR Kombes Pol Juni, melaksanakan penegakan hukum terhadap odol dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari ke depan, guna mewujudkan Indonesia Bebas Odol 2023. Hari ini kita memasuki tahapan kedua dalam rangka penanganan overdimensi maupun overloading. Ya. Tahapan kedua ini adalah kita melakukan penegakan hukum terhadap overloading saat ini ya. Untuk tahap kedua, yang pertama ini overloading nanti akan kita laksanakan selama 14 hari ke depan. Ya. Ini? Tonase biasa. Tonase? Ya. Bawa apa sih, mobil apa sih Bang? Bawa kuil. Kuil? Oh, ini muatan yang dibawa emang berapa banyak? Berapa ton? Muatnya mah 44 ton. 40? 4 ton. 4 ton. Standarnya berapa katanya Bang? Belum tahu standarnya. Yang kenanya Kang ada standarnya. Ini katanya kelebihan berapa ton muatan? Di sini presentasinya 18% sih. Oh, harus ini kelebihan 18%. Terus ini kena apa Bang? Ini Hah? Ini karena beratannya lebih, terus diapain ini sama polisi, kenapa? STNK. Oh, Ditahan STNK. ditilang. Tapi abang tahu nggak sih Bang aturan-aturan kayak dimension, overload gitu? Sebenarnya tahu nggak sih sebagai pengendara supir? Sebenarnya tahu kan, kan 50 ton ya, untuk maskin bang. Tapi kan ini ya, saya juga kurang tahu kan masa itunya 44 ton masih kena gitu, kurang tahu kan masa itu. Kendaraan odol memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap lalu lintas. Berdasarkan data Korlantas pada tahun 2021, sejak April hingga Desember, terdapat 57 kasus kecelakaan kendaraan yang melibatkan kasus overloading. Dirgakum Korlantas Polri menghimbau kepada para pengusaha segera melakukan normalisasi terhadap kendaraan yang beroperasi, karena terdapat ancaman hukuman pidana jika terbukti melebihi overload dan overdimension. Dari Cikampek, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Korps Lalu Lintas Polri menggelar percepatan vaksinasi booster bagi komunitas alumni SMA Negeri 3 Jakarta, anggota Polri dan masyarakat umum. Sebanyak 1.100 dosis vaksin booster disediakan Korlantas Polri. Irjen Pol Firman Santiabudi selaku Korlantas Polri berharap kegiatan vaksinasi ini dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan presentase vaksinasi. Bagi masyarakat yang telah menjalankan vaksinasi booster untuk tidak euforia dan lengah karena virus varian baru Omikron sedang meningkat, sehingga diharuskan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pagi hari ini kami Korlantas Polri bekerja sama dengan komunitas yang kebetulan hari ini berkenan hadir dari alumni SMA 3 Jakarta. Beberapa angkatan hadir, alhamdulillah, terima kasih. Plus nanti ada dari warga yang juga kita akan undang, keluarga dari anggota maupun keluarga dari para alumni SMA 3 Setiabudi Jakarta. Hari ini kami rencanakan akan melakukan booster untuk 1.100 orang, namun pelaksanaan akan kita bagi dua. Ya, pagi ini rekan-rekan alumni komunitas SMA 3 dulu, nanti untuk masyarakat dan anggota sebagian dilaksanakan jam 10 supaya tidak kredit dan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Moga-moga dengan kegiatan pagi hari ini kita ikut mempercepat proses vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tingkat persentase imunisasi warga masyarakat, khususnya di ibu kota yang belakangan kita lihat juga naik. Moga-moga dengan kegiatan ini kita bisa ikut membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksin untuk COVID-19 ini. Kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Korlantas Polri sangat diapresiasi oleh anggota Komisi 9 DPR RI, Muhammad Nabil Harun atau Gustabil, karena dilakukan dengan baik dan menerapkan prokes yang ketat. Anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Nabil Harun
mengapresiasi kegiatan ini, di mana Korlantas Polri betul-betul membantu program pemerintah, sekaligus juga memperkuat imun anggotanya, karena vaksinasi booster ini sangat penting untuk diperoleh masyarakat, karena di tengah badai COVID-19 yang tidak menentu ini, kekuatan tubuh manusia sangat diperlukan dan itu menggunakan vaksinasi booster. Dan saya melihat vaksinasi booster hari ini diselenggarakan dengan cukup baik, dengan prokes yang ketat, juga sebelum divaksin masing-masing peserta dilakukan swab antigen terlebih dahulu dan tentunya ini sangat bagus. Masyarakat dihimbau untuk melakukan vaksinasi booster guna menciptakan kekebalan komunal, mengingat virus varian baru Omikron yang sedang meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo bersama staf ahli bidang organisasi dan teknologi Kementerian Keuangan Sudarto menggelar apel pengamanan presidensi G20 Finance Meeting 2022 di lapangan Polda Metro Jaya. Turut hadir Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi untuk memantau langsung persiapan keamanan G20. Kegiatan ini diikuti oleh 20 negara anggota G20 dan sejumlah organisasi internasional dengan tema Recover Stronger, Recover Together. Dan acara akan berlangsung selama 4 hari, yaitu 15 hingga 18 Februari 2022. Presidensi G20 merupakan hak dan kewajiban bangsa Indonesia dalam menciptakan ketertiban dunia, sehingga dengan ini Indonesia dapat mewakili negara-negara berkembang. Pengamanan presidensi G20 Finance Meeting 2022. Di sini tentunya pengamanan ini kita melibatkan jumlah personil 547, kemudian kegiatan pengamanan mulai kedatangan dari bandara sampai dengan di objek, ada 3 hotel yang digunakan, Fairmont, Mulia, dan Sultan. Kemudian untuk kegiatan pertemuan di JCC, ini hadir dari Menteri Keuangan, kemudian Pak Dirlantas, nanti cara teknis akan menjelaskan terkait dengan pola pengamanan. Staf ahli organisasi dan teknologi Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, pengamanan kegiatan G20 dilakukan pada 3 titik, yaitu Fairmont Hotel, Mulia Hotel, dan Gelora Bung Karno. Sehingga Sudarto berharap kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik. Kerjasama sudah sangat baik sekali bahwa akan diadakan kegiatan ya, second FSDD, yaitu Finance and Central Bank Deputy meeting, dan juga the first Finance Ministry and Central Governor Bank meeting di tanggal 15 sampai dengan 18. Jadi itu adalah meeting kedua Deputi Keuangan dan Central Bank, dan meeting pertama Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral di dalam rangka forum G20. Koordinasi sudah sangat bagus sekali dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dengan baik. Yang hadir nanti ada sekitar 160 delegasi in fisik dan juga 340 yang lalu virtual. Dengan melibatkan 547 personil TNI dan Polri, merupakan hal yang sangat penting dalam pengamanan delegasi. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas pengawalan lalu lintas gelombang 1 tahun anggaran 2022 resmi dibuka oleh Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhadan di Pusdik Lantas Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Rabu 16 Februari 2022. Kegiatan pelatihan gelombang 1 diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari 12 Polda. Pelatihan ini dibekali dengan pengetahuan tentang pengawalan, peraturan perundang-undangan, regulasi pengawalan, dan keterampilan dalam menggunakan kendaraan. Brigjen Pol Aan Suhadan menegaskan, pelatihan dan sertifikasi akan diberikan bagi mereka yang dinyatakan lulus. Jika tidak lulus, peserta pelatihan harus mengikuti kembali di tahun depan. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi untuk petugas pengawalan lalu lintas ya. Ini ada 50 peserta dari 12 Polda, ini untuk gelombang pertama.
kemarin sudah melaksanakan pelatihan selama 4 hari. Ya, di situ diberikan bekal oleh para instruktur, baik itu pengetahuan tentang pengawalan, peraturan perundang-undangannya, regulasi yang lain tentang pengawalan, kemudian keterampilannya, bagaimana cara menggunakan kendaraan, kemudian bagaimana SOP, itu sudah dilatihkan kemarin 4 hari. Kemudian attitude pada saat pengawalan, bagaimana itu sudah diberikan oleh para peserta ini. Dan 2 hari ke depan ini akan diuji, ya, akan disertifikasi. Kalau memenuhi standar kompetensi yang kita butuhkan, itu dia dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat. Kalau tidak, dia akan kembali ke wilayah. Dalam pelatihan ini, Brigjen Pol Aan Suhanan menyampaikan rasa terima kasih kepada para instruktur dan para asesor yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada para peserta. Dari Serpong, Tangerang, Banten, Tim Liputan MTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto meninjau sentra vaksinasi di Sekolah Dasar Islam Darussalam, Kota Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Bupati Banjar Haji Syaidi Mansur, Kabinda Kalimantan Selatan Heri Armanto, dan Kapolres Banjarmasin AKBP Ardianingsih. Kapolda Kalimantan Selatan menargetkan sebanyak 21.500 dosis untuk wilayah Kalimantan Selatan dan 2.000 dosis untuk Kota Banjarmasin. Percepatan vaksinasi akan terus digencar, mengingat atensi dari Presiden Joko Widodo untuk mencapai target vaksinasi di Indonesia, terlebih di masa PPKM level 3 yang diterapkan di Kalimantan Selatan. Khusus di Kabupaten Banjar, hasil koordinasi Forkopimda hari ini kita berhasil memvaksinasi 3.000 lansia dan anak-anak. Lansia dan anak-anak. Memang targetnya saat ini adalah lansia dan anak-anak. Kemudian di kabupaten kota lainnya masing-masing 1.500 lansia dan anak-anak. Khusus wilayah Banjarmasin kota ada 2.000 lansia dan anak-anak divaksin. Total seluruhnya untuk wilayah Kalimantan Selatan ada 21.500 yang divaksin hari ini, baik vaksinasi 1, vaksinasi 2, maupun vaksinasi ketiga. Sementara itu menurut warga penerima vaksin, Hormani Muhyar, vaksinasi ini sebagai gebrakan dalam memutus mata rantai COVID-19. Ia yakin Polri bersama pemerintah telah berhasil dalam menyelenggarakan kegiatan vaksinasi. Ini adalah kewajiban warga negara, baik itu menurut agama juga, kan ada perintah atiullah wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi para guru-guru agama akhirnya sepakat juga bahwa vaksinasi ini wajib dilaksanakan. Dengan adanya kegiatan vaksinasi tersebut diharapkan dapat membentuk kekebalan tubuh masyarakat dan dihimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID-19 varian Omikron dapat dicegah. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Tim Liputan MTMC Polri.